Oke, teman-teman yang terkasih, selamat datang di channel saya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikuti channel saya mungkin akan agak bingung ya. Ini pertama kali saya melakukan eh, pembicaraan seperti ini. Sebelumnya banyak isi channel saya itu adalah berisi tentang bimbingan untuk bermeditasi. Tetapi akhir-akhir ini ya beberapa kasus teman-teman yang dimana kemajuan secara spiritualnya itu cukup bagus ya, karena mereka itu menjadi jauh lebih sensitif ya secara energi. Kemudian mereka juga secara eh, penglihatan mulai terbuka, mungkin beberapa yang mulai bisa melihat yang tidak konvensional, yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang, mulai bisa melihat ya, ataupun beberapa yang bisa melihat jalur energi, melihat cahaya dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bukan halusinasi ya, hanya saja itu adalah dimensi yang berbeda daripada dimensi fisik ini ya. Nah, namun demikian, ada hal yang saya rasa itu perlu untuk ditingkatkan, yaitu adalah bagaimana menyikapi atau bersikap sebagai manusia selayaknya. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting menurut saya, karena bagaimanapun spiritualitas itu seperti satu rel kereta. Itu satu adalah kita melatih ke dalam bagaimana kita itu mengenali diri kita yang sejati di dalam ya. Dan rel yang kedua yang lainnya itu adalah bagaimana kita bersikap di tengah masyarakat, bagaimana kita memperlakukan orang lain ya, dan kaitannya dengan diri kita itu seperti apa ya. Maka kemarin setelah berdiskusi dengan salah satu teman ya, saya tidak menyebut sebagai murid saya karena bagaimanapun saya menganggap teman-teman semua itu sebagai kita sama-sama untuk belajar untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita masing-masing ya. Jadi di sini ya saya akan sharing sedikit ya, bahwasanya kita mesti membuat diri kita tuh terupgrade, baik itu secara spirit, pembinaan ke dalam, maupun bagaimana kita bersikap keluar ya, artinya bagaimana kita menanggapi yang namanya manusia, masalah ya, dan benda-benda ya, renseu itu ya, bagaimana menanggapi manusia, menanggapi masalah, dan menanggapi keberadaan ya benda-benda. Oke, nah itu adalah hal yang cukup penting untuk kita pelajari bersama. Nah, salah satu hal yang kemudian saat saya menyampaikan masukan ya, ter tertangkap dalam kesadaran saya untuk menyampaikannya adalah bahwa ada baiknya kita itu membawakan pertempuran kita itu ke dalam. Maksudnya di mana? Maksudnya adalah bahwa banyak sekali kadang-kadang konflik itu terjadi kita dengan orang lain karena kita menilai bahwa orang lain itu menghina kita, menjahati kita, kita merasa tersakiti, kemudian kita termotivasi terpicu bereaksi untuk melawan ya, ataupun orang jahat terhadap kita, kita mesti jahat juga sama dia. Nah, itu sebenarnya secara umum itu tidak salah ya. Namun ketika kita mau meningkatkan kualitas diri kita, kita bagaimanapun harus memenangkan batin kita yang di dalam. Ya, bagaimana jadinya ketika setiap kali kita mendapatkan masalah di luar, kita selalu kehilangan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Itu tidak lucu ya, tidak lucu bahwa kita suatu saat nanti
Jadi seorang pembina yang sudah sangat senior secara spiritual, tetapi ketika mendapatkan kritikan, misalnya marah atau caci maki dari luar, kita kemudian cara kita bereaksi itu tidak elok, itu tidak lucu jadinya. Ya, jadi bagaimanapun cara kita menjaga diri kita sebagai manusia, bertindak menghadapi manusia lainnya itu perlu kita pelajari. Ya, dan ini eh, tidak diajarkan di bangku sekolah. Ya, ini kita mempelajari dari pengalaman, kemudian dari banyak sekali eh, guru-guru atau buku-buku yang berupa self development, ya, pengembangan diri. Jadi kita selayaknya tidak membawa pertempuran di dalam diri kita itu keluar. Ya, artinya ketika eh, orang ya tensinya itu ngajak ngajak berantem gitu. Tapi kita bisa mengerem di dalam diri kita. Ya, pertempuran itu yang di dalam kita itu udah selesai, ya kita bisa mendamaikan di dalam. Jadi di luar itu tidak akan terjadi konflik. Ya, ketika kita bereaksi itu udah cara bereaksi yang bukan juga orang kasar, kita juga kasar. Jadi jadinya banyak bentrokan di luar sana terjadi karena demikian. Ya, karena ketika orang keras kita ikut keras gitu, orang marah kita ikut marah gitu. Ya, artinya ketika orang bakar api kita siram minyak gitu. Ya, jadinya banyak sekali kekacauan terjadi di luar karena orang tidak bisa mengambil perperangan di luar itu ke dalam diri dan memenangkan di dalam dirinya. Ya, artinya konflik-konflik di luar itu karena konflik di dalam ini tidak selesai. Ya, kita sebenarnya masing-masing bisa membawa konflik luar itu untuk diselesaikan di dalam batin kita. Ya, saya ambil contoh satu hal bahwa saya sendiri ya, dulu pernah jadi orang brengsek istilahnya, pernah jadi orang jahat, pernah jadi tidak baik ya, berlaku bodoh istilahnya. Tetapi saat itu saya tidak dihukum oleh semesta gitu misalnya, ya, dan orang-orang mengabaikan saya, ya kita pasti punya pengalaman seperti itu, ya. Jadi ketika kita bertemu orang-orang yang kemudian memarahi kita, ngata-ngatain kita, ya anggap itu adalah kita membayar ya kesalahan-kesalahan kita yang dahulu, ya. Kita malah mesti berterima kasih, oh bahwa ada orang ini yang membuat hutang-hutang saya itu lunas seperti itu. Ya, jadi konflik di dalam diri kita itu kita selesaikan di dalam, ya. Nah, dan di sini juga ya kalau kita perhatikan dari sesama itu sebenarnya udah banyak sekali para guru-guru agung yang mereka yang punya pengalaman lama di dalam kehidupan, punya banyak sekali kebijaksanaan. Mereka sering mengatakan bahwa guru-guru yang terbaik itu justru ada orang-orang yang susah. Orang-orang susah dalam kutip ya, artinya mereka yang tidak nyaman ya, tidak membuat kita nyaman. Kenapa? Karena kita bisa belajar kesabaran tidak dari buku, ya. Tidak ada guru kesabaran yang lebih baik daripada orang-orang yang susah seperti itu. Mereka mendatangkan banyak hal yang membuat kita mesti ekstra berpikir, ekstra sabar itu ya. Itu secara langsung ya. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri. Ya, tanpa ujian ya seseorang itu tidak akan naik kelas seperti itu. Ya, oke. Jadi banyak orang-orang yang ketika setelah menyelesaikan pertempuran di dalam batinnya, mereka bisa menciptakan kedamaian di luar seperti itu. Jadi hidup mereka itu lebih damai, lebih tidak banyak konflik dengan orang lain karena mereka bisa menyelesaikan pertempuran itu di dalam batin mereka. Nah, orang-orang seperti ini hebat seperti itu ya. Ini adalah satu proses yang panjang tentunya. Saya sendiri pun kadang-kadang masih ya kadang-kadang kepicu amarah muncul sebentar ya kemudian ya tidak beberapa saat ya kita
calm down lagi, kita evaluasi lagi, oh kita menangkan kembali, seperti itu. Ya, itu memang pembelajaran panjang. Ya, ada beberapa orang yang sangat senior mungkin karena mereka terbiasa mengawasi gejolak di batin mereka. Jadi gejolak-gejolak dari luar mau fitnah, mau caci maki, mereka tanggapi dengan santai. Ya, seolah-olah itu ya angin lewat saja. Seperti itu. Itu mereka yang sudah sangat luar biasa. Ya, memang ini tidak gampang, saya tidak bilang ini gampang, tapi itu adalah sesuatu yang sangat pantas untuk dicoba dan dilatih. Ya, kebahagiaan itu salah satunya adalah hasil dari pelatihan batin kita. Bagaimana di batin kita itu berkembang, ya masalah-masalah kecil itu udah tidak terasa sebagai masalah besar. Ya, ibaratnya seperti seekor gajah, ya dia kena angin yang besar pun dia tidak goyah. Tetapi kupu-kupu yang kecil, ya angin yang bertiup kencang sedikit aja dia udah kelabakan seperti itu. Ya, itulah bedanya. Nah, batin kita berkembang lebih besar, kita akan lebih tahan sama masalah. Nah, bagaimana pertempuran di dalam batin kita itu juga jangan kita bawa keluar. Saya kenal ya beberapa temannya teman yang cukup berbakat, indigo juga. Ya, beliau itu banyak sekali endapan-endapan penderitaan di dalam batin, tetapi dia kemudian tidak berhasil menyelesaikannya di dalam. Ya, konflik batinnya itu kemudian dibawa keluar. Ya, akhirnya banyak belajar ini itu, pengetahuannya luar biasa, saya akui luar biasa. Tetapi ketika konflik di dalam batinnya tidak selesai, dia akhirnya melihat ketidakberesan di luar dan dia menentang habis-habisan. Seperti itu. Ya, mengkritik ini, mengkritik itu, yang kemudian dengan sangat frontal seperti itu. Ya kata-katanya kasar gitu kan. Ya padahal ya dikenal beliau itu cukup baik gitu, cukup baik, tetapi kok kata-kata yang keluar bisa sedemikian kasar gitu kan. Nah, jadi sisi spiritual adalah sisi menjadi manusia itu jadi tidak stabil seperti itu. Makanya ini sangat penting ya bahwa jalur spiritual itu ada dua jalur yang dua-duanya mesti dikembangkan. Pertama adalah bagaimana menyatu dengan keilahian kita, ya apa adanya diri kita ini. Yang kedua itu adalah bagaimana kita di sosial, ya di luar dan dalam itu mesti seimbang. Ya, ketika kita membawa pertempuran di dalam ini keluar, ya kita menciptakan banyak konflik. Ya bukan hanya diri kita dan lingkungan tempat kita juga kadang-kadang dia kacau. Ya itu yang terjadi kepada teman yang saya sebutkan itu. Ya sampai akhirnya divonis 3,5 tahun penjara karena menghina pembesar salah satu agama, ya seperti itu, yang sudah mendiang seperti itu. Jadi murid-muridnya nggak terima gitu, ya. Dan memang itu sebenarnya satu pembelajaran juga buat dia. Ya, semoga ke depan dia bisa lebih baik juga, ya teman-teman yang hari ini sempat menyaksikan ini. Ya ini adalah video pertama saya, mungkin ke depan saya akan bikin beberapa lagi dengan topik-topik yang lainnya juga, ya. Oke, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ya, kita sampai jumpa lagi di rekaman yang akan datang. God bless.